Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai biooptik. Kelompok 6 terdiri dari yang pertama ada Zulfa Paronamika, yang kedua ada Dwi Indah Maulid, yang ketiga ada Gladys Karisma Intan. Pengertian biooptik. Bio adalah makhluk hidup atau zat hidup atau bagian tertentu dari makhluk hidup. Pengertian optik. Optik adalah bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Dahulu orang beranggapan bahwa benda di sekitar kita dapat terlihat oleh mata kita karena mata mengeluarkan sinar-sinar penglihatan. Anggapan ini didukung oleh Plato dan Euclides. Pendapat tersebut akhirnya ditentang oleh Aristoteles karena pada kenyataannya kita tidak bisa melihat dalam kegelapan. Selanjutnya, pada abad pertengahan, Al-Hasan dari Mesir berpendapat bahwa benda-benda dapat kita lihat karena benda-benda tersebut memancarkan atau memantulkan cahaya. Kemudian cahaya tersebut masuk ke dalam mata kita. Pendapat ini sampai sekarang masih diterima kebenarannya. Di sini ada bagian-bagian mata. Yang pertama ada bagian mata, yaitu retina. Fungsi retina sebagai tempat jatuhnya bayangan benda. Yang kedua ada iris. Fungsi iris sebagai pemberi warna pada mata. Yang ketiga ada kornea. Fungsi kornea menerima rangsangan cahaya dan melindungi bagian dalam. Yang keempat ada pupil. Pupil berfungsi sebagai lubang tempat masuknya cahaya yang berfungsi mengatur intensitas cahaya. Yang kelima ada lensa mata. Bagian ini berfungsi membiaskan sinar yang masuk. Yang keenam ada otot siliar, otot yang berada di sekitar lensa mata. Yang selanjutnya ada cairan aqueous yang berfungsi untuk membiaskan cahaya yang masuk sehingga terfokus ke lensa mata. Yang kedelapan ada cairan vitreous, adalah cairan yang mengisi ruang kosong antara lensa dan retina, yang berfungsi sebagai penyokong retina yang menjaga bentuk bola mata. Seluruh. Daya akomodasi mata. Daya akomodasi mata adalah kemampuan lensa mata untuk menyembung ketika melihat dekat dan memipih ketika melihat jauh. Yang pertama ada titik jauh ataupun cum remotum. Titik jauh adalah jarak terjauh yang masih dapat dilihat mata dalam keadaan memipih atau tanpa akomodasi. Untuk mata normal biasanya tak terhingga. Titik dekat. Titik dekat adalah jarak terdekat yang masih dapat dilihat mata dalam keadaan menyembung atau akomodasi maksimum. Untuk mata normal biasanya 25 cm. Yang ketiga ada akomodasi maksimum. Daya akomodasi maksimum adalah keadaan lensa mata saat melihat benda dengan jarak yang dekat di mana lensa mata akan menebal. Yang terakhir ada tanpa akomodasi. Tanpa akomodasi adalah keadaan lensa mata yang paling pipih ketika melihat jauh. Di sini ada korelasi antara jarak titik dekat dengan berbagai usia.
Pada umur 10 tahun biasanya titik dekatnya 7 cm. Pada usia 20 tahun biasanya 10 cm. Pada usia 30 tahun biasanya 14 cm. Pada usia 40 tahun biasanya 22 cm. Pada usia 50 tahun biasanya 40 cm. Pada usia 60 tahun biasanya 200 cm. Jarak terdekat dari benda agar masih dapat dilihat dengan jelas dikatakan benda terletak pada titik dekat punktum proksimum. Jarak punktum proksimum terhadap mata dinyatakan P atau dalam meter. Disebut AP atau akisal proksimum. Pada saat ini mata berakomodasi sekuat-kuatnya. Jarak terjauh bagi benda agar masih dapat terlihat dengan jelas dikatakan benda terletak pada titik jauh. Di sini ada ketajaman mata. Yang pertama, ketajaman mata, penglihatan atau visus adalah kemampuan mata untuk melihat dua titik terpisah sebagai dua titik terpisah pada sudut pandang tertentu. Yang kedua, jika dari dua titik terpisah masing-masing ditarik garis lurus menuju mata kita, maka dua garis yang dihasilkan akan membentuk sudut pada mata yang disebut dengan sudut pandangan. Yang ketiga, sudut pandangan terkecil yang masih bisa membedakan bahwa dua titik terpisah sehingga tetap terlihat terpisah, dinamakan minum separable. Yang keempat, sudut yang minum separable kira-kira besarnya 1/60 derajat. Yang kelima ada visus diformulasikan sebagai berikut. V sama dengan D/D besar. Keterangan V sama dengan visus, D kecil sama dengan jarak penglihatan jelas teste, D besar sama dengan jarak penglihatan jelas orang normal. Lensa mata. Berdasarkan bentuk permukaan maka lensa dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada lensa yang mempunyai permukaan sferis. Yang kedua ada lensa yang mempunyai permukaan silindris. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Zulfa Paronamika. Nah, ada lensa sferis penting sekali dalam mata baru yang digunakan biasanya merupakan jenis lensa ini. Lensa obat adalah lensa yang memiliki bentuk irisan bola pada bagian luar maupun cembung pada bagian dalam. Dalam kesehatan, lensa ini bisa membantu mengurangi minus pada mata. Berikut ada gambar berbagai jenis lensa sferis. Yang pertama ada biconvex, yang kedua ada placonvex, yang ketiga ada concave convex, yang keempat ada biconcave, yang kelima ada plan concave, yang keenam ada convex concave. Selanjutnya ada macam-macam lensa sferis. Lensa konveks atau lensa cembung. Yang pertama ada lensa biconvex. Yang kedua ada lensa placonvex. Yang ketiga ada convex.
Dan ada juga lensa konkav atau lensa ganda. Pertama ada lensa bikonkav, yang kedua ada lensa konkav, yang ketiga ada konveks konkav. Selanjutnya pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan cahaya dilalui oleh cahaya berlainan. Pembiasan cahaya pada lensa sferis memiliki kaidah sebagai berikut. Yang pertama ada sinar sejajar sumbu utama melalui titik fokus lensa. Yang kedua, sinar melalui titik fokus lensa dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar melalui pusat lensa tidak dibiaskan. Ilustrasi penerapan di atas pada lensa embung dan lensa cekung. Kemudian ada lensa silinders. Lensa yang mempunyai permukaan silinders disebut lensa silinders. Lensa ini mempunyai fokus yang positif dan ada juga yang mempunyai fokus negatif. Dalam kesehatan lensa ini dapat digunakan untuk membantu penglihatan pengguna dengan gangguan astigmatisme dan dapat menyatukan beberapa bayangan sehingga pandangan lebih fokus dan tidak kabur. Ini adalah contoh mata penderita astigmatisme. Selanjutnya, ada juga kelainan refraksi. Jika refraksi mata tidak mengalami kelainan, maka kondisi ini dinamakan emetropi. Sedangkan kelainan refraksi mata dinamakan ametropi. Ada 3 jenis ametropi, yaitu hipermetropi, miopi, dan yang terakhir hipermetropri adalah keadaan yang ditandai dengan sinar dating sejajar utama difokuskan di belakang retina. Hal ini dapat disebabkan oleh kurang bola mata rendah, posisi lensa ke belakang, biar keadaan ini dikoreksi dengan lensa sferis positif. Untuk penderita rabun dekat, lensa kacamata harus 25 cm, tepat di titik dekat. Atau kembali tanda negatif diberikan pada S karena bersifat maya atau di depan lensa. Ini adalah gambaran metropi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Hipermetropi. Normal vision yang ada 3 jenis normal vision, hipermetropia dan hipermetropia corrected. Miopi. Enggak. Miopi adalah keadaan yang ditandai dengan sinar dating sejajar sumbu utama difokuskan di depan retina. Hal ini dapat disebabkan oleh
Yang pertama, lengkung kornea berlebihan. Yang kedua, sumbu bola mata terlalu panjang. Yang ketiga, posisi lensa terlalu ke depan. Yang keempat, indeks bias terlalu besar. Keadaan ini bisa dikoreksi dengan lensa spherics negatif. Miopia. Ini adalah gambar dari miopi. Kamera. Kamera merupakan alat optik yang mempunyai mata. Elemen-elemen dasar lensa adalah sebuah lensa cembung, celah diafragma, dan film atau pelat sensitif. Lensa cembung berfungsi untuk membentuk bayangan benda, celah diafragma berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk, dan film berfungsi untuk menangkap cahaya yang dibentuk lensa. Film terbuat dari bahan yang mengandung zat kimia yang sensitif terhadap cahaya. Perubahan ketika cahaya mengenai bahan tersebut. Pada mata, ketiga elemen dasar ini menyerupai lensa mata atau lensa cembung, iris, lensa diafragma, dan retina atau film. Mikroskop. Mikroskop digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata biasa. Mikroskop menggunakan dua buah lensa positif atau lensa cembung. Yang kedua, lensa yang terletak di dekat mata atau lensa bagian atas disebut lensa okuler. Sedangkan lensa yang terletak dekat dengan objek benda yang diamati atau lensa bagian bawah disebut lensa objektif. Yang ketiga, hal yang perlu diingat adalah fokus pada lensa objektif lebih pendek dari fokus pada lensa okuler. Yang keempat, cara kerja mikroskop secara sederhana adalah lensa objektif akan membentuk bayangan benda yang bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Bayangan benda oleh lensa objektif akan ditangkap sebagai benda lensa okuler. Bayangan inilah yang tampak oleh mata. Kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan dari kata biooptik tersusun atas kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat hidup atau bagian tertentu dari makhluk hidup, sedangkan optik dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Secara spesifik ada klasifikasi optik geometri dan optika fisis. Fokus utama di biooptik adalah terkait dengan indera penglihatan manusia, yaitu mata. Mata menjadi alat optik yang paling penting pada manusia atau makhluk hidup. Struktur dari mata itu sendiri atau bisa disebut dengan anatomi mata meliputi sklerea, konjungtiva, kornea, pupil, iris, lensa, retina, syaraf, optikus, humor aqueus, serta humor vitreus, yang masing-masingnya memiliki fungsi atau kerjanya sendiri. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.